Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Kali ini Holonime ingin membahas anime yang menjadi salah satu referensinya Tokyo Revengers, yaitu anime Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Jadi cerita diawali oleh seorang pemuda nolep yang bernama Subaru Natsuki. Saat ia keluar belanja di Indomaret, lalu pandangannya menjadi rabun dan tiba-tiba dia sudah pindah alam, dan inilah Re:Zero. Subaru tiba-tiba dipanggil ke dunia fantasi di ibu kota ini yang bernama Lugunika, entah alasan yang pasti. Sedikit penjelasan, di dunia ini kata penyihir sangatlah tabu, karena cerita legenda di masa lalu menyebutkan penyihir pecemburu membuat naga yang merupakan simbol kedamaian di negara ini menjadi menghilang. Subaru berdiri di depan toko penjual apel dan merenung berharap setelah kejadian ini kehidupannya bisa menjadi lebih menarik. Namun kenyataannya hal ini jauh banget dari yang ia bayangin, di mana hari pertama ia dipalakin dan digebukin oleh preman sekitar. Namun nasib baiknya ia diselamatkan oleh gadis cantik layaknya malaikat yang kebetulan lewat sedang mencari lencana miliknya yang telah dicuri. Subaru pun langsung terpanah pada pandangan pertama. Ia bernama Satella dan ini hewan rohnya yang bernama. Sebagai balas budi, Subaru bersedia membantu mencari lencananya. Mereka pun mendapatkan informasi berdasarkan sketsa gambar ini. Orang yang mencuri lencana miliknya Satella adalah seorang bocah yang bernama Veld. Satella dan Subaru pun menghampiri tempat biasa Veld mangkal di pemukiman yang kumuh. Mereka tiba di sana saat hari sudah menjelang maghrib. Saat tiba di tempat yang gelap itu, mereka berdua malah terbunuh dengan luka di bagian perut. Namun tidak mengetahui siapa pelakunya terkecuali hanya suaranya saja. Kemudian Subaru tiba-tiba tersadar kayak orang kerasukan setan, dan hari menjadi siang kembali. Dan juga dia berdiri tepat di depan paman penjual apel siang tadi, yang ternyata Subaru mempunyai kemampuan, yaitu bangkit dari kematian dan akan kembali ke titik awal yang telah ditentukan. Ia bingung dengan apa yang terjadi, namun ia langsung bergegas lari ke tempat tragedi tadi malam. Subaru mendapatkan informasi mengenai si Veld, yang mana ada orang yang menyuruh Veld untuk mencuri lencana itu. Ia bernama Elsa. Lalu Subaru pun memenangkan negosiasi dengan Elsa dan mendapatkan lencana itu menggunakan ponsel miliknya yang bisa menghentikan waktu alias memfoto, layaknya sihir atau di negara ini dikenal dengan metia. Namun Subaru teledor. Elsa mengetahui tujuannya Subaru yang mana hendak mengembalikan lencana itu, sehingga Elsa pun naik tensi lalu menghabisi mereka semua yang ada di tempat itu. Lagi dan lagi Subaru kembali di titik awal, di mana ia kembali di depan toko penjual paman apel. Sejauh ini Subaru sudah terbunuh 3 kali dengan kejadian yang berbeda-beda. Seperti Satella yang tidak lagi mengenali Subaru. Di kehidupannya yang keempat ini ia bertemu seorang kesatria yang bernama Reinhardt yang sedang ditugaskan mencari seseorang. Subaru lalu nitip pesan pada Reinhardt untuk menyampaikan kepada ciri-ciri gadis yang telah disebutkannya untuk jangan datang ke pemukiman kumuh, dan biar ia sendiri yang akan mengembalikannya. Lalu mereka pun berpisah. Kali ini Subaru berencana datang lebih awal untuk bernegosiasi dengan Veld sebelum Elsa itu datang. Mengejutkan, ternyata Satella juga datang ke sana setelah mendapatkan informasi yang mungkin berasal dari Reinhardt. Dan tidak lama Elsa juga telah sampai, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Satella ternyata adalah seorang penyihir atau setengah elf hibrida. Ia pun bertarung melawan Elsa yang memiliki julukan pembedah isi perut. Namun Satella dikalahkannya, untung saja Reinhardt berada di dekat sana. Reinhardt pun bertarung dengan Elsa dan ia jauh lebih unggul. Namun ia lengah, yang mana Elsa berbalik arah menyerang Satella. Untung saja Subaru menyelamatkannya dengan menjadikan dirinya sebagai tameng. Sehingga Satella pun berterima kasih dan memberikan senyuman manisnya lagi kepada Subaru. Ia pun juga jujur dengan nama aslinya bahwa namanya adalah Emilia. Lencananya itu pun alhamdulillah kembali ke tangan Emilia. Subaru lalu terjatuh pingsan karena sabetan pedang dari Elsa yang efeknya delay atau nge-lag. Setelah bangun, tahu-tahu Subaru udah ada di kediamannya Emilia yang dirawat oleh kedua pelayan cantik yang ada di kediaman ini. Si biru bernama Rem, si merah muda bernama Ram.
Emilia lalu menghampiri Subaru dengan outfitnya yang kelihatan santai namun masih terlihat anggun dan menawan. Mungkin inilah harga yang didapat oleh Subaru setelah berkorban mati selama 3 kali demi Emilia. Bangkit dari kematiannya Subaru ini ternyata mempunyai syarat. Jika ia sudah mati 3 kali, maka yang keempatnya akan berhasil selamat, selama itu kematian murni. Orang ini bernama Roswell L. Matters. Ia adalah tuan pemilik kediaman ini sekaligus penyihir terhebat di kerajaan ini. Roswell juga sangat baik terhadap Subaru berkat jasa yang dilakukannya kepada Emilia. Ternyata Emilia bukanlah orang yang sembarangan. Ia adalah calon penerus mahkota kerajaan Lugunica yang keempat-empat di bawah naungan partainya Roswell, Margrave Roswell. Dan lencana ini salah satu syarat menjadi calon penerus mahkota. Namun jalan yang ia tempuh tidaklah mudah. Karena reputasi Emilia dikenal negatif, karena ia memiliki ras setengah penyihir yaitu elf hibrida, yang mana kata penyihir di negara ini adalah hal yang tabu. Melalui informasinya Roswell, Subaru lalu mengetahui konflik yang sedang terjadi di negara ini, yang mana Raja Lugunica saat ini telah menghilang, dan kerajaan diambil alih oleh tetua agung, dan ingin segera menselenggarakan penerus calon mahkota raja. Maka dari itulah Roswell berniat ingin menjadikan Emilia yang layak menjadi penerus Ratu Lugunica daripada keempat kandidat yang lainnya. Sebagai tanda jasanya Subaru, Roswell akan memberikan satu permintaan apapun yang Subaru minta. Lalu Subaru dengan lantang menyebutkan bahwa ia ingin bekerja di kediaman ini. Mungkin alasannya karena di dunia ini ia yatim piatu dan tidak mempunyai tempat tinggal. Kehadiran Subaru di kediaman ini membuat Beatrice atau Betty naik darah karena ceplos-ceplosnya Subaru. Beatrice adalah pustakawan yang menjaga buku-buku sihir terlarang miliknya Roswell. Hari pertama Subaru menjadi pelayan tidak berjalan mulus, seperti dijaili anak-anak saat berbelanja dan digigit anak anjing peliharaan mereka, dan juga tidak becus dalam pekerjaan dapur yang membuat Ram-Rem mengoceh. Meski begitu ia sangat senang karena diajari oleh wanita cantik. Saat malam harinya Subaru pun tertidur dengan pulasnya. Di sisi lain Roswell meminta Ram agar mengawasi Subaru, takutnya ia adalah mata-mata. Saat pagi harinya Subaru kembali semangat, namun ada yang aneh, seakan Ram dan Rem tidak mengenali dia. Yang ternyata Subaru tadi malam mengalami kematian saat tidur, dan ia kembali ke titik ini lagi, titik waktu yang telah ditentukan saat ia mati. Hal ini membuat Subaru sangat syok. Lalu Subaru mengulangi kejadian sama persis seperti yang ia lakukan sebelumnya, sambil mencari tahu apa penyebab kematiannya. Sampai malam hari tiba, ia memutuskan tidak tidur. Tidak lama kemudian Subaru merasakan halusinasi dan terlempar hingga tangan kirinya terlepas. Ia mengeluarkan banyak darah hingga sampai ajal datang menjemputnya. Lalu kemudian ia pun bangkit dari kematian lagi dengan sebab kematian yang penuh tanda tanya. Subaru lalu menyelidiki penyebab kematiannya itu dengan mengubah alur hidupnya sedikit. Yang mana sebelumnya ia meminta sebagai pelayan, sekarang ia ingin dijadikan sebagai tamu yang dilayani saja. Lalu setelah itu Subaru bertanya kepada Betty yang merupakan seorang ahli sihir, apakah ada sihir yang bisa menyakiti dari jauh? Betty menjawab ada, namun bukan sihir tapi lebih ke arah kutukan. Meski begitu Subaru masih tidak mengetahui kutukan yang menimpa Subaru itu berasal dari mana. Untuk mengubah alur cerita hidupnya, Subaru lalu angkat kaki dari kediaman Roswell dan ia akan mengawasi keadaan dari luar. Hari pun telah menjelang senja, tiba-tiba ia diserang oleh orang yang sangat ia kenal. Orang itu adalah Rem. Subaru sangat bingung. Setelah semua hal yang mereka lewati, mengapa harus Rem? Alasan Rem menyerangnya karena Subaru dicurigai sebagai mata-mata lawan politiknya Nona Emilia. Jadi Subaru ini semacam kecebur di dalam konflik politik dalam perebutan tahta. Ditambah lagi tubuh Subaru dipenuhi aura penyihir seakan ia adalah anggota sekte penyihir. Dan ditambah lagi akhir-akhir ini Subaru semakin dekat dengan kakak kembarnya yaitu Ram. Hal itu membuatnya sangat cemburu dan marah. Rem menyembuhkan luka Subaru lalu melukainya kembali, sehingga pada akhirnya Subaru pun terbunuh. Subaru kemudian bangkit lagi dari kematiannya yang sejauh ini sudah 3 kali ia alami di tempat ini. Setiap melihat muka Rem ia teringat akan kejadian itu. Namun di sisi lain ia juga tidak bisa membencinya karena memandang sisi baik Ram dan Rem yang selalu berbuat baik kepada dirinya dan mengajarkan banyak hal kepadanya. Walaupun mereka semua tidak ingat hal itu karena setiap Subaru mati, semua hal yang terjadi seakan tak pernah terjadi. Hanya Subarulah satu-satunya orang yang mengingatnya.
Di dalam kelebihannya ini ada penderitaan yang tak bisa dirasakan oleh orang lain. Subaru sebenarnya sudah mulai depresi, namun saat ia curhat kepada Emilia bahwa ia bisa bangkit dari kematian, namun tiba-tiba tubuh dan waktunya menjadi terhenti. Ia pun diselimuti oleh sihir yang hendak meremas jantungnya, yang artinya kelebihan bangkit dari kematian Subaru. Ulah penyihir misterius yang tertarik pada Subaru. Betty pun dapat merasakan tubuh Subaru seperti memiliki aroma penyihir. Subaru meminta pertolongan pada Betty pada waktu yang telah dijanjikan bahwa ia harus melindungi Subaru selama waktu itu berlangsung. Saat malam hari di mana Subaru terbunuh, Betty menyuruhnya agar tidur di ruangannya saja yang pastinya aman dari orang luar. Namun setelah pagi harinya garis takdir berubah, yang mana si Rem malah meninggal terkena kutukan saat tidur. Roswell dan Ram mencurigai Subaru mengetahui sesuatu, sehingga ia pun ingin diserang oleh Roswell dan Ram. Betty menahannya. Walaupun takdir kali ini membuat Subaru selamat, namun bukan takdir seperti ini yang ia inginkan. Tidak peduli sebenci apapun Ram kepadanya, namun ia tetap melihat sisi baik yang pernah dilakukan Ram kepadanya. Subaru pun memutuskan untuk mengakhiri nyawanya saja dan ingin memperbaiki semuanya dari awal lagi. Subaru pun kembali ke titik awal. Singkat cerita, setelah penelusuran yang panjang dibantu Betty, akhirnya ia mengetahui kutukan yang membuat semua sumber masalah ini adalah anak anjing yang menggigit Subaru saat itu. Ia adalah binatang jahanam yang menyerupai seekor anjing yang menyelinap ke desa. Setelah segel desa mereka ada yang merusak, Betty pun membuangi kutukan yang ada di tangan Subaru sebelum kutukan itu dapat membunuhnya. Pada malam hari itu juga Subaru berencana ingin memberitahu orang-orang yang ada di desa. Di sini ia pergi bersama Rem, sedangkan Ram menjaga Emilia dan kediaman ini. Karena Tuan Rosal sedang pergi ada urusan saat siang tadi. Setelah sampai di desa, anak-anak telah menghilang dan diculik. Subaru dan Rem langsung mencari ke dalam hutan. Untungnya mereka hanya pingsan dan bisa segera dievakuasi. Namun ada satu anak lagi yang terpisah dari mereka. Mereka pun mencari anak itu, yang ternyata dipenuhi oleh kumpulan binatang jahanam. Saat one by one Subaru cukup unggul, namun ia kalah jumlah. Bahkan Rem saja sangat kesusahan melawan mereka, yang mana Rem harus mengeluarkan wujud setan birunya seperti dongeng yang ada di negeri ini. Sehingga ia pun semakin mengamuk, namun ia sedikit lengah, sehingga Subaru menyelamatkannya, lalu Subaru pun pingsan. Kemudian esok harinya Subaru tersadar, namun Betty memberitahunya bahwa umurnya tersisa setengah hari lagi akibat kutukan yang diberikan binatang jahanam tadi malam. Kutukan itu tidak bisa dibuang karena memiliki pola yang rumit, sehingga satu-satunya cara membuang kutukan itu hanyalah dengan membunuh semua binatang jahanam tadi malam. Karena di antara mereka kita tidak tahu yang manakah memberikan kutukan pada Subaru, sehingga cara satu-satunya membunuh mereka semua. Hal ini diketahui oleh Rem, sehingga Rem pun pergi membereskannya sendirian ke hutan sebagai menebus dosanya kepada Subaru karena telah menyelamatkannya tadi malam. Ram tidak tinggal diam, ia pun langsung menyusul saudara kandungnya itu. Subaru ikut dan mengandalkannya, namun ternyata Ram juga bukan tipe petarung. Ia tidak sekuat adiknya Rem. Singkat cerita, Subaru dan Ram menemukan Rem yang tengah mengamuk tak sadarkan diri. Karena wujud setannya itulah yang membuat ia tidak terkendali sampai tidak sadar menyerang mereka. Sehingga cara menghentikan Rem adalah harus menyerang tanduknya itu. Dan mereka pun. Saat hari sudah mulai senja, Subaru bertemu dengan anak anjing itu yang memberinya kutukan. Ia pun berhasil melukainya, namun belum cukup untuk membunuh. Subaru kewalahan. Kemudian Roswell pun datang dari tugasnya dan menyelamatkan Subaru lalu membasmi semua binatang jahanam yang tersisa. Berkat kejadian itu dan aksi heroiknya Subaru, hubungan Subaru kepada Ram dan Rem pun semakin membaik dan mendapatkan penghormatan lagi dari Tuan Roswell. Setelah dua insiden besar yang baru terjadi, Roswell menyadari bahwa ini semua berasal dari lawan politiknya dalam perebutan tahta. Pertama Elsa, yang kedua ternyata ada pawangnya yang membuat binatang jahanam itu memasuki desa. Yang mana lawan politiknya Roswell ingin menjatuhkan reputasinya dengan menyerang desa sekitar kerajaan Roswell. Info tambahan, Ram dan Rem adalah dari ras setan yang aslinya memiliki dua tanduk. Namun karena Ram Rem adalah saudara kembar, sehingga masing-masing hanya memiliki satu tanduk saja. Terlebih lagi kelahiran bayi kembar dianggap aib oleh ras setan. Namun saat beranjak besar, Ram dianggap anak ajaib
yang mana kemampuannya melebihi anak-anak seusianya bahkan Rem sekalipun, sehingga Ram sangat diistimewakan. Dan sebaliknya penduduk desa menyalahkan Rem. Seandainya dia tidak terlahir di dunia ini, maka Ram akan memiliki 2 tanduk yang membuatnya jauh lebih sugoi lagi, dan tentunya akan menjadi kebanggaan bagi ras setan. Rem sangat kasihan dan tertekan. Meski begitu, Ram bersyukur adiknya itu terlahir dan juga sangat menyayangi dirinya. Hingga akhirnya saat malam hari terjadilah kebakaran besar di desa mereka. Ulahnya sekte penyihir. Ram bertarung sendirian menyelamatkan Rem yang tersisa. Demi melindungi adiknya itu, ia kehilangan tanduknya untuk selama-lamanya. Dan mereka berdua pun diselamatkan oleh Tuan Roswal dan diajak ke kediamannya. Semenjak kejadian itu, Ram menjadi sangat lemah dan Rem tidak bisa membalas jasa besar kakaknya itu. Scene berpindah. Akibat bertarung dengan binatang jahanam itu, tampak luar Subaru terlihat sehat, namun rohani dalamnya seperti ada yang cacat. Pada hari ini, Emilia dan Roswal ingin pergi ke istana di ibu kota untuk menghadiri kongres sebagai perkenalan calon penerus tahta. Subaru awalnya tidak diajak, namun ia tetap ikut karena di ibu kota ada orang bernama Felix yang bisa menyembuhkan perawatan gerbang energi kepada Subaru. Setelah di istana, di sini yang sangat mengejutkan adalah orang yang Reinhardt cari sebelumnya ternyata adalah Feld yang merupakan orang terpilih yang akan menjadi kandidat. Hal ini dibuktikan oleh sang naga agung melalui lencana ini yang telah memilih Feld. Kelima kandidat ini bernama: pertama, Putri Priscilla Bariale dengan pengawalnya Al. Kedua, Paduka Cruz Karsten dengan pengawalnya Felix. Ketiga, Feld dengan pengawalnya Reinhardt. Keempat, Nona Anastasia Hosin dengan pengawalnya Kesatria Julius Euclius. Kelima, Emilia ditemani pengusung pencalonan Roswal. Di sini Emilia disindir oleh Tetua Agung karena tidak tahu malu ikut pencalonan penerus tahta, karena ia adalah ras setengah penyihir pencemburu, yang mana pada cerita legenda, penyihir pencemburu adalah penyebabnya naga yang menjadi simbol di negara ini menghilang. Subaru sebagai pendampingnya Emilia atau kesatrianya Emilia tidak terima dan secara gamblang menentang pernyataan Tetua Agung itu. Perkataan Subaru menyulut emosi sang kesatria asli Julius, yang mana buntut dari cekcok itu mengarah ke pertarungan duel resmi. Si Subaru yang melawankan perasaannya Emilia yang diinjak-injak, sedangkan Julius mempertahankan kehormatannya yang dihina oleh Subaru sebagai kesatria. Dan sudah tahu jawabannya, Subaru pun dikalahkan. Saat sore hari setelah sadar, Emilia menyuruh Subaru agar tetap di sini bersama Rem sambil menunggu Felix menyembuhkan dirinya. Sedangkan Emilia dan Roswal akan lebih dulu ke kediamannya. Di sini Emilia terlihat sangat kecewa dengan sifatnya Subaru tadi siang yang membuat ia malu di hadapan orang-orang penting. Emilia memarahi Subaru, mengapa selalu mencoba menolongnya. Subaru menjawab bahwa Emilia pernah menolongnya, namun Emilia tidak pernah merasa bahwa ia pernah menolongnya. Tentu saja yang merasakan perasaan itu hanyalah Subaru seorang, dan ia tidak bisa menceritakan kejadian itu. Subaru pun dengan lelahnya mengutarakan semua isi hatinya terkait pengorbanannya kepada Emilia. Namun Emilia tidak juga mengerti akan perjuangannya itu, hingga pada akhirnya Emilia ingin mengakhiri saja hubungannya dengan Subaru. Subaru semakin terkejut karena bukan inilah jawaban yang ia inginkan. Nah, part satunya sampai sini dulu guys. Selanjutnya Holonime akan membuat part keduanya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.